Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ahmad Jundi Al-Mubarak dengan NIM 101102400016. Oke, kita melanjutkan membahas tentang fisika. Karena kemarin kita udah bab 1-2, sekarang kita lanjut ke bab 3 dan bab ke-4. Sebentar, kita zoom gini ya. Nah, biar full. Mungkin agak digedein ya. Bentar. Hap. Nah, seperti ini bagus. Bab ketiga itu dia tentang hukum Gauss. Mana hukum Gauss ya? Bentar ya. Nah, ini dia hukum Gauss. Betul, hukum Gauss. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab 3 tentang hukum Gauss. Yang pertama, apa itu flux listrik ya? Flux listrik itu dimana listrik kan punya medan ya. Medan itu kan daerah yang kena dampaknya. Nah, ketika medan itu melewati sebuah bidang, itu namanya flux listrik ya. Di sini kita bisa baca definisi flux. Flux dapat dianggap sebagai jumlah garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan. Bentar, bunyi nggak nih suaranya? Oh, bunyi. Nah, kalau mau gampang kita lihat di sini ya. Nah, hukum Gauss itu jumlah flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan sejumlah muatan listrik total yang berada di dalam permukaan. Apa itu flux? Nah, tadi ya. Nah, flux listrik adalah seberapa banyak medan listrik yang menembus suatu permukaan. Jadi, flux itu berapa banyak? Jadi ada medan listrik yang menembus sebuah permukaan nih. Misalkan permukaannya persegi. Nah, itu berapa banyak sih medan listrik yang bisa lewat gitu kan, yang nembus permukaan. Nah, itu namanya flux listrik ya. Secara matematis, flux listrik didefinisikan sebagai perkalian dot antara medan listrik dengan luas permukaan yang ditembus oleh medan tersebut gitu kan. Nah, ini nih sama ya. Ada E di sini adalah medan listrik. Di A itu A-nya itu adalah luasnya ya. Nih, di A adalah vektor luas arah tegak lurus permukaan gitu. Ini apa sih yang S ini tanda nggak jelas ini? Ini tuh integral pada permukaan tertutup gitu. Lanjut. Nah, seperti tadi ya. Jadi ini ada flux muatan Q permukaan terbuka S. Flux yang keluar dari permukaan S. Jadi ini tuh ada garis-garis ini tanda panah ini tuh dia medan listrik ya. Arahnya keluar. Nah, ini kan keluar nih. E ini adalah kurang besar nggak nih? Ini adalah medan listrik ya. Kalau N1 ini adalah luasnya kecil. Ya, betul. Nah, jadi ini kita tinggal masukin aja ya. Misalkan ada soal gambar begini, E-nya berapa? Di sini nanti ada E-nya berapa? Masukin sini. SN-nya berapa? Nanti tinggal masukin ke dalam rumusnya. Sama rumusnya tinggal dikali-kali aja. Tapi jangan lupa ada integralnya. Lanjut. Nah, ini hukum Gauss. Hukum Gauss itu adalah besar flux atau gaya listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan yang dilingkupi luasan tertutup tersebut. Nah, ini nih. Jadi medan listrik dikali ds sama dengan Q muatan dibagi mu 0 ya.
Mana hukum Gauss nih? Nah ini nih. Nah ini permitivitas vakum. Jadi ketetapan ya. Jadi dA itu adalah elemen luas kecil yang pada permukaan tertutup es gitu. E-nya medan listrik, Q-nya itu muatan, dA-nya adalah elemen luas kecil pada permukaan tertutup es. Nah, kalau yang ini E0 ini adalah permitivitas vakum. Ini ketetapan, jadi pasti nilainya segitu, pasti nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Jadi nggak mungkin keluar di soal diketahui permitivitas vakumnya berapa, enggak ya, itu udah harus hafalan, harus udah tahu, soalnya nilainya pasti nggak akan berubah-ubah. Kesetaraan hukum Coulomb dan hukum Gauss gitu kan. Nah ini cuma pembuktian doang. Ini tadi kan hukum Gauss ya, ini tadi kan hukum Gauss. Yang tadi ini barusan kita lihat, ini namanya hukum Gauss ya. Ini hukum Gauss. Terus dijabarkan terus nanti ujung-ujungnya menjadi hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb sama hukum Gauss ini punya kaitannya lah gitu, sama aja gitu. Nah lanjut ke konduktor. Konduktor adalah bahan yang muatannya dapat bergerak relatif bebas. Biasanya konduktor itu logam. Muatan berlebih dengan tanda sama ditempatkan pada konduktor yang akan bergerak sejauh mungkin dari satu sama lain karena mereka saling tolak. Untuk konduktor bermuatan dalam situasi statis, semua muatan berada di permukaan konduktor. Untuk konduktor bermuatan dalam situasi statis, medan listrik adalah 0 di dalam seluruh konduktor dan tegak lurus terhadap dengan permukaan di luar. Nah, konduktor ini bahasa gampangnya kalau misalkan kita SD itu ada pelajaran tentang konduktor. Konduktor itu yang menghantarkan listrik ya. Kalau isolator itu yang nggak bisa menghantarkan listrik. Nah ini kita ada penjelasan lanjutnya di sini. Cuma tulisan-tulisan doang, jadi tinggal dibaca aja cukup. Nah jadi beda-beda ya nanti di soalnya itu ada yang bola konduktor, ada yang isolator pejal. Nah di sini kalau misalkan Nah, ini kalau misalkan dia bola isolator pejal, nih, berarti nanti ada rumusnya sendiri gitu. Dimana ini kan muatan tersebar merata di seluruh volume isolator. Nah, di sini udah disiapin rumusnya, langsung kita pakai ini. Nah, yang terakhir ini loh. Jadi ini tuh yang mau panjang banget ini nggak usah dilihat, soalnya itu cuma gimana kok rumus itu bisa tercipta gitu loh. Jadi yang kita lihat adalah yang terakhir ini ya. R per 4pi ini permitivitas vakum, R pangkat 3 kali Q gitu kan. R itu apa? R itu jari-jari ya. 4pi, pi itu udah pasti, itu 2/7 atau 3,14 ya. Ini pasti bacanya permitivitas vakum. Nah kalau R besar ini jari-jari yang besar, Q ini muatan gitu. Jadi nanti diketahui paling jari-jari kecil, jari-jari besar, sama muatan. Tinggal dimasukin ke rumus ini, langsung jadi ketemu jawabannya. Nah, bola isolator pejal 2, medan di luar. Nah, kalau pakai yang ini, pakai rumus ini ya. Q per 4pi permitivitas vakum R pangkat 2. Nanti diketahui di soalnya diketahui muatan sama diketahui jari-jari. Nanti tinggal dimasukin aja ke rumus ini, dapat hasilnya. Loh. Nah, ini medan listrik pada isolator berongga. Di sini langsung kita lihat di rumus akhirnya ya. Ini rumus akhirnya nih. R pangkat 3, R itu jari-jari kecil, ini jari-jari besar, ini jari-jari besar, 4pi permitivitas vakum R kuadrat. Ini Q muatan, tinggal dimasukin. Oke, sekarang dua bola jenis muatan beda.
Sebuah bola tipis jari-jari A bermuatan 2Q. Di dalam bola tipis diletakkan bola pejal konduktor berjari-jari B dan bermuatan minus 3Q. Medan listrik untuk daerah R lebih kecil daripada ditentukan dengan cara yang sama dengan contoh mencari medan pada bola pejal. Nah ini ya. Medan listrik akibat silinder. Misalkan silinder konduktor berjari-jari R, panjangnya L dan muatan Q. Permukaan Gauss berbentuk silinder dengan jari-jari R dan panjang L seperti kawat panjang tak terhingga. Untuk muatan positif, medan listrik berarah radial meninggalkan sumbu pusat silinder. Untuk muatan negatif, medan listrik berarah radial menuju sumbu pusat silinder. Tuh. Nah, permukaan Gauss pada silinder. Lanjut ini ya, medan listrik pada silinder isolator pejal. Muatan yang diliputi muatan Gauss itu ini rumusnya, jari kecil kuadrat bagi jari-jari besar kuadrat dikali Q muatan. Silinder isolator pejal, medan listrik di isolator pejal kalau misalkan jari-jari kecilnya lebih kecil daripada jari-jari besar, itu R jari kecil dibagi 2pi permitivitas 0. R ini R besar, ini jari-jari besar kuadrat dikali L itu panjang ya, long panjang, dikali Q muatan. Apa lagi yang harus dibaca? Udah, jadi mungkin itu aja, langsung kita ke bab selanjutnya ya. Itu sebenarnya cuma banyak banget rumusnya, cuma tinggal dihafal-hafalin aja, tergantung nanti soalnya. Lanjut ke energi potensial listrik. Nah, energi potensial itu apa? Jadi misalkan ini ada gambarnya ya. Jadi misalkan energi potensial itu beda sama energi kinetik. Jadi energi potensial itu misalkan ada bola, itu kita jatuhin di pesawat, itu meskipun kita nggak ngasih nggak ngasih dorongan sedikit pun, itu dia bakal jatuh ke bawah. Ada energi potensial gitu. Energi potensial itu energi yang emang udah ada di dalamnya gitu loh. MGH biasanya ya, massa kali gravitasi kali H ketinggian. Itu kalau misalkan kita belajar di fisika 1, energi potensial. Sekarang kita belajar tentang energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik itu adalah energi yang timbul pada muatan listrik karena posisinya terhadap muatan listrik atau medan listrik lainnya. Jika kita tempatkan sebuah partikel bermuatan dalam ruang yang mengandung medan listrik, maka partikel yang mula-mula dia akan bergerak, terjadi atau pertambahan energi kinetik. Pertambahan energi kinetik ini terjadi karena adanya usaha yang ditimbulkan oleh perubahan energi potensial listrik. Pada energi potensial listrik, titik nolnya adalah daerah titik yang sangat jauh dan bisa didekati dengan limit tak hingga. Sedangkan bersamaan usaha dan ini usaha sama dengan minus EP listrik ya. Ini dulu fisika 1 ada rumus ini. Potensial listrik adalah energi potensial listrik persatuan muatan yang berada pada suatu titik. Beda potensial adalah selisih potensial listrik antara dua titik. Secara matematis, beda potensial listrik antara dua titik bisa dirumuskan sebagai minus integral A sampai B, yaitu muatan listrik, dl tadi permukaannya. Lanjut kita ke kapasitor. Kecilin dikit ya. Kapasitor itu perangkat yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik gitu. Jadi
kapasitor itu ketika dialiri listrik itu dia nanti ada kayak nyimpen gitu loh, kayak power bank kecil. Jadi ketika kita matiin, misalkan kita nyalain arus, kita nyalain sebuah rangkaian, tapi nanti sebelum ke lampunya itu ada kapasitor. Kapasitor ini nanti nyimpen listrik di dalamnya, tapi dikit. Nah, jadi ketika kita matiin itu listriknya nggak langsung mati jelek gitu, tapi dia matinya itu perlahan, soalnya ada kapasitor gitu. Jadi ketika kita matiin listriknya, kapasitornya itu nanti ngeluarin listrik, tapi apa itu sedikit-sedikit sampai habis gitu. Jadi kalau misalkan dimatiin colokannya, itu nanti bakal tetap bisa nyala lampunya, tapi iya apa tuh pelan-pelan padam, soalnya kapasitor itu nggak banyak ya. Jadi ketika dimatiin kapasitor ngeluarin listriknya dikit-dikit sampai kapasitornya ini habis. Nah, secara umum kapasitor terbentuk dari dua konduktor yang diberi muatan. Nah ini ya, dua konduktor. Di sini kan kotak dua nih, diberi muatan sama besar tapi berbeda jenis dan terpisah oleh suatu bahan insulator yang ditambahkan bahan dielektrik. Jadi ada dua konduktor. Nah di tengahnya itu ada misah insulator namanya bahan dielektrik. Bentuknya macam-macam. Proses pemberian muatan pengisian kapasitor dilakukan dengan menghubungkan kapasitor masing-masing konduktor dengan sumber tegangan beda potensial tertentu. Kapasitas atau kapasitansi suatu kapasitor. Muatan tersimpan dalam suatu sistem kapasitor sebanding dengan besar beda potensial yang diberikan. Faktor kesebandingan antara muatan yang tersimpan dengan beda potensial yang diberikan dinamakan kapasitansi atau kapasitas, yang menyatakan kemampuan kapasitas kapasitor untuk menyimpan muatan disimbolkan dengan C gitu. Jadi kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi itu, nyimpan listrik itu namanya kapasitansi. Dan sebenarnya itu aja yang harus dibaca dari slide ini ya. Bisa dirumuskan kayak gini, Q C delta V. Apa ini? Pengisian kapasitor dilakukan dengan menghubungkan konduktor pada kapasitor dengan sumber tegangan beda potensial. Ketika saklar ditutup, badan listrik dari baterai membuat elektron dari konduktor satu tertarik ke terminal plus baterai. Akibatnya konduktor satu menjadi kehilangan elektron bermuatan plus. Selain itu, medan listrik dari baterai juga mendorong elektron dari baterai ke konduktor 2. Akibatnya konduktor 2 menjadi kelebihan elektron bermuatan negatif. Gitu. Ini banyak banget yang harus dibaca ini. Kapasitansi berbagai kapasitor. Untuk mendapatkan kapasitansi, pertama ditentukan dulu medan listrik akibat konduktor yang bermuatan. Agar masing-masing konduktor bermuatan sebesar Q dapat diperoleh menggunakan hukum Gauss atau hukum Coulomb. Tentukan beda potensial antara kedua konduktor. Ketiga adalah tentukan kapasitansi sistem kapasitor tersebut dengan mengingat bahwa kapasitansi merupakan perbandingan antara muatan dengan beda potensial yang terjadi. Ini rumus kapasitansi ya, C sama dengan Q per delta V. V ini tegangan, Q itu muatan gitu. Kapasitansi adalah muatan dibagi delta tegangan. Kapasitor plat sejajar. Ini apa namanya ya? Bentar ya, saya lupa. Nah, kapasitor plat sejajar itu sama dengan permitas medium A luas dibagi jarak antara dua plat gitu. Nah, ya enggak. Kalau yang ini apa?
Oh, itu sigma juga cuy. Kerapatan muatan permukaan Q per A. Kerapatan muatan permukaan yaitu Q muatan total di permukaan dibagi luas permukaan. Oh gitu. Oke. Nah, ini kapasitor plat sejajar ya. Jadi ada dua plat konduktor, tengah-tengahnya nanti dipisahin sama isolator. Ini kapasitansi kapasitor plat sejajar adalah ini. Permitivitas vakum, A itu apa itu namanya? Luas permukaan. D itu apa? Tadi ada kan sini. Nah, ini kan. D itu jarak antara dua plat. A itu luas. Oh gitu. Jadi ini kan ketetapan nih, permitivitas ini 8 kali 10 pangkat minus 12. A ini luas permukaan. D ini jarak antara dua plat. Tadi kan ada dua plat nih kayak gini. Nah, ini jaraknya berapa sih? Jarak antara kedua plat ini. Nah, ternyata kapasitor itu nggak cuma satu bentuknya, ada yang lain, ada yang silinder ya. Ini ada yang silinder nih, tuh gambarnya kayak gini. Nah, di sini ada rumusnya lagi ya, kecil ini. Q dibagi 2 pi permitivitas L, L itu panjangnya, dikali 1 per R, dikali R gitu. Nah, ini kapasitor silinder ya. Silinder ini ada Q muatan dibagi 2 pi permitivitas dikali L panjang, ada len B per A itu. Nah, ini B per A, apa sih B sama A itu? Ah, ini ada B sama A. Nah, B itu jari-jari yang panjang, A itu yang jari-jari yang pendek ya. Ini kapasitor bola. Banyak banget, sumpah. Energi dalam kapasitor. Selama proses pengisian kapasitor dapat dipandang bahwa muatan dipindahkan dari salah satu konduktor ke konduktor lainnya. Jika muatan sebesar Q dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang mempunyai beda potensial V, maka energi potensial muatan tersebut bertambah sebesar Q. Ini berarti untuk mengisi kapasitor diperlukan sejumlah usaha atau energi. Energi ini kemudian disimpan dalam bentuk energi potensial muatan yang berpindah. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar dQ pada beda potensial adalah V. Nah, dU sama dengan V dQ. Bahan dielektrik. Ruang antara konduktor pada kapasitor biasanya berisi bahan bukan penghantar non-konduktif yang disebut sebagai bahan dielektrik, misalnya kaca, mika, atau yang lain. Jadi tadi kan ada dua plat tuh, plat konduktor yang menghantarkan listrik. Nah, di tengah-tengahnya itu dikasih namanya penghalang, itu isolator ya sebenarnya ya. Tapi di sini ada nama lainnya isolator, yaitu bahan dielektrik ya. Bisa kaca, mika, kertas, pokoknya yang nggak menghantarkan listrik. Nah, eksperimen ini dilakukan oleh Faraday namanya, yang pertama kali dicatat dalam sejarah ya. Misalkan nanti sebelumnya ada lagi, ternyata nggak tahu juga. Yang dicatat oleh sejarah adalah pertama kali adalah Faraday, menunjukkan bahwa adanya bahan dielektrik menyebabkan kapasitansi sebuah kapasitor bertambah. Adanya bahan dielektrik menyebabkan medan listrik dalam ruangan di antara konduktor pada kapasitor menjadi berkurang. Tuh, nah ini nih, yang oranye-oranye ini adalah bahan dielektriknya. Karakteristik suatu bahan dielektrik dinyatakan
dengan besaran yang disebut konstanta dielektrik. Dua jenis polar dan nonpolar. Bahan dielektrik polar mempunyai momen dipol listrik permanen, misalnya air. Bahan dielektrik nonpolar itu momen dipol listrik muncul akibat berada dalam medan listrik. Molekul bahan dielektrik akan terpengaruh medan listrik. Oh, udah selesai nih. Konstanta dielektrik terkait besaran permitivitas bahan adalah K permitivitas 0 ya. Apa ini maksudnya? Nah, permitivitas medium adalah konstanta dielektrik reaktif. Dengan demikian, konstanta dielektrik dapat juga dipahami sebagai permitivitas relatif suatu bahan relatif terhadap medium vakum free space. Dengan adanya bahan dielektrik pada kapacitor, maka ada nilai maksimum beta potential yang dapat diberikan antara cupping kapasitor. Delta V disebut juga sebagai breakdown potensial. Hal ini terkait dengan karakteristik yang disebut dielectric sense yang dinyatakan besar maksimum medan listrik yang masih dapat diterima oleh suatu bahan dielektrik. Nah, selesai ya. Berarti kita udah selesai merangkum dua bab. Bab ketiga sama bab keempat. Bab ketiga itu hukum Gauss. Bab keempat ini tadi tentang kapasitor ya. Apa judulnya? Potensial listrik dan kapasitansi. Potensial itu ya sama kayak energi potensial ya, kayak MGH, tapi ini potensial listrik ya. Sama kapasitansi itu yang nyimpan listrik ya, kayak power bank cadangan tapi kecil banget. Jadi mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.